Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas teori tentang sosok atau kelompok yang akan datang membantu hero menghadapi perang yang terjadi saat ini. Namun bukan berarti di pihak villain tak memiliki kemungkinan yang akan membantu mereka menghadapi serangan hero. Bahkan satu persatu sudah dimunculkan seiring chapter terbaru bermunculan. Nah, di konten kali ini akan kita bahas teori siapa sajakah sosok atau kelompok yang akan membantu kubu villain dalam menghadapi serbuan hero. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Gigantomachia. Gigantomachia bisa dibilang adalah member lama di League of Villains, tapi sayang sekali semenjak di Arc Paranormal Liberation sampai di chapter terakhir yang rilis, Gigantomachia masih ditahan di fasilitas yang dibangun di atas reruntuhan rumah sakit Jakku. Nah, mengapa Gigantomachia sangat potensial muncul sebagai kubu yang akan membantu pihak villain? Tentu saja karena Gigantomachia masih terikat pada Shigaraki Tomura. Terlebih saat ini All For One sudah bebas, ya kan? Jadinya jika saja Gigantomachia terbebas, akan besar kemungkinan kalau Gigantomachia akan menjadi sosok yang akan membuat hero ketar-ketir. Hal ini besar kemungkinan terjadi karena petunjuk akan terbebasnya Gigantomachia sudah ditis di chapter 353, yang mana ada banyak villain mutan dari Paranormal Liberation yang menyerbu penjara Gigantomachia. Meskipun pada faktanya Gigantomachia dijaga oleh para hero. Nah, kalau sampai Gigantomachia berhasil lepas dari kurungannya, wah parah sih, soalnya counternya yakni Yomomo sedang berada di UA sebagai tim support, dan Best Jeans yang mampu mengikat Gigantomachia sedang menghadapi Shigaraki sembari menunggu Deku. Mr. Compress. Sosok villain ini pasti banyak yang sudah hampir lupa siapa dia, sebab terhitung lebih dari 3 arc, dia sudah gak muncul di kisah My Hero Academia. Terakhir kali diperlihatkan pada saat itu Mr. Compress sudah dibuat lumpuh oleh Lemillion yang pada akhirnya berakibat dia ditangkap oleh hero. Tapi bukan hanya itu saja, di akhir juga dia sempat menjelaskan kalau dia adalah keturunan dari villain yang dikenal sebagai pencuri profesional yang hidup di era yang sama dengan Destro, yakni Ojiharima. Alhasil menimbulkan pertanyaan, siapa sih sebenarnya Mr. Compress ini? Dan apakah dia akan turun tangan nantinya di perang saat ini? Nah, Mr. Compress ini sebenarnya sangat potensial dimunculkan kembali. Entah bagaimanapun caranya, si Mr. Compress ini tentunya bakal melengkapi kekuatan inti di pihak League of Villains. Sebab dia juga posisinya sebenarnya orang penting gitu di League of Villains, karena dia memiliki Queer Compress yang mampu mengecilkan suatu material ke dalam bentuk kelereng kecil. Lagi pula si Mr. Compress ini masih menyimpan misteri yang menjadi pertanyaan sampai di kisah My Hero Academia saat ini, tentang bagaimana hubungannya dengan Ojiharima, bagaimana ideologinya yang sebenarnya, dan bagaimana latar belakang sampai menjadi sosok penjahat yang dianggap sebagai teroris yang berbahaya. Ini patut ditunggu sih. Anyway, sebenarnya belum diketahui pasti apakah Mr. Compress ini masih di penjara atau sudah kabur. Tapi kalau memang di penjara, maka besar kemungkinan dia sedang ditahan di penjara yang sama dengan Dr. Garaki. Masyarakat anti pahlawan dan mutan yang tertindas. Masyarakat anti pahlawan dan mutan yang tertindas adalah dua golongan yang sangat besar potensinya hadir untuk membantu kubu villain di perang yang terjadi saat ini. Sebab mereka juga punya alasan mengapa mereka harus ikut campur dalam perang yang terjadi saat ini. Karena sekali lagi, mereka mendapatkan ketidakadilan dan juga kesenjangan sosial akibat lahirnya sistem pahlawan serta ketidakbejusan pahlawan dalam menghadapi villain di Arc Paranormal Liberation. Sehingga dapat dikatakan, masyarakat anti pahlawan ini sebenarnya adalah orang-orang yang kontra terhadap sistem pahlawan dan menginginkan sistem pahlawan itu ya dibubarkan saja. Alhasil pada saat ini bukannya mereka mengevakuasi diri ke beberapa sekolah untuk terhindar dari serangan villain, malahan mereka malah berkeliaran dan bergabung dalam kelompok-kelompok villain skala mikro. Nah, kalau untuk mutan yang tertindas sendiri, mereka ini sebenarnya sama seperti masyarakat anti pahlawan. Tapi bedanya mereka mendapatkan diskriminasi, ketidakadilan, dan segala hal buruk lainnya akibat bentuk dan quirk mereka yang adalah mutan. Sehingga mereka menganggap bahwa sistem pahlawan tak ada gunanya karena tak berhasil menghentikan diskriminasi yang terjadi pada mutan. Alhasil mereka ada yang menjadi villain dan juga bergabung ke kelompok villain. Salah satu contohnya adalah Spinner. Nah, kedua golongan ini besar kemungkinan akan turut bergabung ke kubu League of Villains untuk membantu para villain lainnya dalam menghadapi serbuan pihak hero. Karena sekali lagi, mereka ini adalah golongan yang tak setuju adanya sistem pahlawan. Hal ini semakin didukung dengan konteks yang disampaikan pada chapter 329, yang dimana All For One menyebarkan brosur di tengah perkotaan dan juga ditambah skeptik yang membantu menyebarkan propaganda kepada masyarakat anti pahlawan dan mutan di negara Jepang untuk join ke kelompok All For One untuk menghadapi hero demi masa depan mereka yang lebih cerah. Padahal mah itu semua demi kepentingan si botak. Villain internasional.
Teori bahwa villain internasional akan join di perang yang terjadi saat ini adalah teori yang sangat sering muncul pas awal-awal perang dimulai. Nah, jika para hero memiliki organisasi asosiasi pahlawan dunia, maka para villain juga memiliki perkumpulan villain internasional yang salah satu anggotanya adalah All For One, sehingga mereka saat ini dapat dipastikan eksis di dunia My Hero Academia. Sebenarnya mereka si villain internasional ini sudah ditis pada chapter 329, yang mana pada saat itu All For One berkata bahwa kelompok villain internasional sebenarnya bisa saja membantu dirinya untuk mencapai tujuannya, yakni menguasai Jepang. Tapi sayang sekali pada saat itu Star and Stripe yang menjadi kendala kelompok villain internasional masih eksis di dunia, sehingga mereka takut untuk keluar dari persembunyiannya dan membantu All For One di negara Jepang. Tapi kondisinya kali ini Star and Stripe sudah tewas di tangan Shigaraki Tomura. So, maka dari itu, kini halangan para villain internasional untuk join ke All For One di negara Jepang kini sudah tak ada lagi, sehingga memungkinkan mereka untuk join ke Jepang dan menghabisi hero yang ada di sana. Teori ini semakin didukung dengan konteks yang muncul di chapter 328, di mana Asosiasi Pahlawan Dunia sedang membicarakan perihal fakta bahwa ternyata pengaruh All For One di seluruh dunia kini muncul satu persatu, yang artinya kini organisasi villain internasional mulai bergerak untuk menyukseskan misi All For One. So, maka dari itu, maka besar sekali potensi kemungkinan bahwa villain internasional akan join ke pihak All For One untuk menghadapi serbuan pahlawan. Wow, bakal jadi perang besar sih kalau ini beneran terjadi. Well, konten ini sekali lagi adalah konten teori, tapi ada banyak poin-poin yang diutarakan berdasarkan yang terjadi di kisah yang sedang berlangsung saat ini. Untuk lebih komplitnya, kalian juga bisa nonton konten teori sebelumnya. So, mungkin itu saja dulu konten kita pada kali ini. Jika ada pendapat pribadi kalian mengenai teori kali ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.